kontur di sini. Ya, saya pilih kontur. Kalau tidak bisa diikuti karena Anda belum install, ya dinonton saja. Lalu kemudian klik level di bagian sini, bagian properties ada level. Di sini ada kontur interval. Ya, kontur interval. Di sini ada kontur interval. Ini intervalnya per 5 meter. Saya mau kasih rapat. Biasanya kalau butuh kontur 4 per 1 meter, ya tinggal ketik saja 1 meter, enter, maka dia kasih rapat konturnya. Nah, seperti itu. Kalau dari sini bisa terlihat ya, bahwa ini kontur ini, rapat ini. Ini kontur tebing ini. Kalau begini, karena dari sini kita bisa lihat bahwa ini punggung bukit di sini. Iya, ini punggung bukit. Ini ada bukit yang paling tinggi mungkin. Ya, kemudian di sini ada garis ini di daerah rendah. Ini kemungkinan kalau hujan air akan lewat sini. Nah, ini cara kita bisa langsung mengetahui area tersebut bagaimana sifatnya area tersebut. Cuma karena tidak ada batasnya, sehingga ada, ya saya masukkan dulu titik datanya. Di mana saja titik datanya ini berada. Anda cukup klik kanan di situ di kontur ini, atau bisa di map ini, klik kanan. Lalu add to map. Lalu Anda pilih post. Nah, post ini, lalu cari kembali PSDKU server, sumber data tadi. Kita mau masukkan sumber data tadi, PSDKU server. Ya, lalu open. Nah, set. Nah, inilah data-datanya. Oh, ini kok terlalu hitam ini, Pak. Ya, kita bisa atur. Di sini ada simbolnya, ya. Mungkin simbolnya terlalu besar, simbol size-nya 0,24 terlalu besar. Dan ini simbolnya adalah pakai silang. Nah, mungkin kita simbolnya pakai bulat-bulat aja lah. Ini, lalu kemudian tadi mana besar simbolnya? Berat ini karena datanya cukup banyak. Simbol, iya, di sini mana tadi simbol sudah diganti. Lalu ini kita perkecil, fixed size, proporsional. Ya, pikir lagi yang berat. Kita pilih proporsional. Sizing meter titiknya. Tidak sanggup laptopku saya. Masih dipikir. Tidak sanggup laptop cuk. Tangan. Jangan ini pakai proporsional, kita pakai fixed size saja, lalu kita atur sendiri besarnya. Ya, karena data banyak, jadi nah ini kita ganti menjadi 0,01. Ya, kita tunggu responnya. Oh, masih besar 0,01. Kita perkecil lagi, tambahkan lagi nolnya. Bisa mako. Masih ya. Masih. Oh, lagi.
Nah ini titik-titik datanya. Tuh. Titik datanya, ya. Nah, artinya apa? Garis kontur yang ada titik datanya berarti itu adalah garis kontur real. Artinya karena garis kontur itu ada titik datanya. Lalu bagaimana dengan garis kontur yang tidak ada titik datanya? Garis kontur yang tidak ada titik datanya itu adalah garis kontur yang harus dibuang. Karena ini hasil interpolasi, harus dibuang karena bukan dia tidak berdasar titik data, dia hanya berdasarkan kalkulasi matematik, ya. Nah, sehingga kita harus buang. Nah, untuk membuangnya maka kita akan menentukan batas-batas area mana saja yang kita butuhkan. Nah, makanya tadi pagi juga saya share ke kalian ada namanya file namanya batas kontur. Ini ada batas kontur DED PSDKU Polaka DXF. Nah, ini kita buka pakai AutoCAD. Ada open, saya buka. Apakah ada batas kontur? Oh, DXF ya, ini ganti DXF dulu. Batas kontur. Capek kacau. Capek kacau. Atau mungkin lewat sini saja ya, batas kontur. Ini sudah ada batas kontur, ya. Di XF batas kontur. Ya, ini sudah ada. Ya, saya coba open, buka batas kontur. Kenapa ekstensinya DXF? Karena apa namanya? Server lebih ini membaca file DXF daripada DWG. Nah, inilah batas konturnya. Ya, ini ya, bisa dilihat batas kontur. Nah, ini hanya ini yang kita mau pakai datanya. Di luar ini saya tadi save dulu. Ya, tetap dengan DXF ya, tetap dengan DXF. Nah, inilah batasnya, dan yang daerah yang kita mau ambil yang ada di dalam batas ini, di luar batas ini kita harus potong. Nah, saya masukkan dulu, apakah saya tutup dulu ini? Ya, saya masukkan lagi batas kontur tadi. Jadi saya bisa masukkan, kita klik kanan, add to map. Kalau tadi kita kasih masuk titik data, kita ambil pause. Kalau kita mau ambil untuk batas kontur, yang kita harus ambil tambahkan adalah base. Ada base. Lalu ambil tadi, tapi ingat ya, ini harus tertutup. Jangan terbuka di AutoCAD. Ya, seperti ini dia tidak bisa baca sebentar. Jadi ini kita harus tutup dulu. Tidak bisa dia baca kalau terbuka dari file lain. Nah, ini kemudian saya pilih open, lalu oke dulu. Tuh, sudah ada batas konturnya. Ini base-nya. Nah, ini kan agak kurang jelas. Saya pertebal garisnya. Mana line properties? Di sini ada line properties. Saya pertebal garisnya dulu. Opacity width-nya ini mungkin 0,01. Oh, masih tipis kalau 0,01, 0,1
Wis kebal. Nah ini batasnya. Berarti yang di luar ini harus terbuang, harus dipotong. Nah, karena kita tidak gunakan, dan kita harus buang ini. Nah, bagaimana cara membuangnya? Ini yang akan saya perlihatkan. Ini bisa kita ulang prosesnya. Kita bisa ulang prosesnya sambil langsung meminta untuk ambil batasnya ini. Nah, jadi saya coba akan ulang kembali prosesnya karena tadi ini kan kita tidak pakai batasnya. Nah, jadi untuk ini kita bisa read data kembali, lalu kemudian ambil tadi data CSV-nya, PSDKU server CSV-nya open. Ini tidak usah karena kita sudah tahu urutannya. Kita tinggal klik next saja. Set, klik next. Ya, ini juga next. Ini juga next saja. Ini next. Lalu ini tadi kita ganti 55. Ini ganti 15. Ini ganti 65. Ini ganti 95. Lalu ini kita ganti 5. Ini kita ganti 5. Kemudian ini data min. Lalu 348. Lalu ganti data custom. Lalu kemudian kita ganti 345. Kemudian ini data max. Lalu setelah didapat data maxnya kita ganti custom jadi 47. Nah, disinilah bedanya tadi. Kalau ini no data polygon boundary. Nah, kalau tadi kan kita tidak isi. Sekarang kita isi, browse, kita cari mana tadi batasnya. Ini dia open. Nah, oke, kita sudah masukkan batas. Lalu ada pilihan yang mana data yang mau dibuang, yang bagian dalam batas atau yang di luar batas. Jawabannya seperti gambar tadi, yang bagian luar. Maka kita no data outside. Ya, setelah itu kita sudah diatur semua, lalu klik finish, set. Oke. Sorry, jangan sampai tertimpa datanya. Ini kita tambahkan dengan, kalau tadi no boundary, sekarang yes boundary. Ya, kita save dulu, ganti namanya. Diproses lagi oleh server. Server memproses kembali. Set. Menghitung. Selesai. Server mengatakan selesai. Tutup. Save change, tidak usah. Oke. Selesai. Makanya di sini muncul dua, ada map yes boundary, ada map no boundary. Nah, berarti bertumpuk ini data. Nah, kalau gitu kita tulis matikan yang no boundary. Kita matikan set. Nah, tidak ada lagi data di luar batas. Kita klik ini yes boundary, kita atur lagi levelnya per 1 meter. Ini 1 meter. Sudah tidak ada data di luar batas. Kita masukkan juga batasnya, kita klik kanan di mapnya, add to map, lalu base, ambil tadi lagi batasnya, open, oke. Nah, batasnya sudah masuk. Kita ganti ini tadi menjadi 0,1. Data di luar batas sudah hilang. Berarti data yang ada adalah data yang kita butuhkan saja. Yang hasil-hasil interpolasi itu tidak memangkas. Oke, sudah. Nah, konturnya ini misalnya ini garis nomor konturnya ini terlalu besar. Ya, kita atur saja di tadi, kembali lagi di level. Lalu besar dulu, di sini ada show major contour, show labels, yes. Lalu format font labels. Nah, ini ada format fontnya. Font propertiesnya kita ganti menjadi mungkin besar hurufnya 3. Tuh kecil hurufnya. Tuh. Nah, sudah proporsi kalau 3.
atau masih mau lagi kecil 2. Oke. Nah, konturnya. Oke, kemudian kita mau ada warnanya ini, jangan cuma garis-garis saja, boleh. Kalau gitu fill contours, centang fill contours. Nah, ada warnanya. Mau ganti warnanya? Nah, ambil yang kering. Nah, tuh. Nah, terlihat bahwa semakin biru semakin tinggi elevasinya, semakin hijau semakin rendah elevasinya. Akhirnya kita bisa melihat, oh begini situasinya konturnya. Bisa dilakukan? Tidak bisa, ya resikonya karena disuruh download, disuruh install, tidak dilakukan. Ayo lagi, lalu new plot dokumen. Saya bikin dokumen baru. Ya, masuk layout. Saya ganti A4. Ini ukuran A4, kertas A4, orientasinya landscape. Ya, oke. Nah, saya akan bikin data baru nih. Saya mau gambar 3 dimensinya. Saya mau munculkan tadi kontur tadi dalam bentuk 3 dimensi. Maka Anda klik surface 3D surface, lalu cari yang GRD tadi yang ada yes boundary-nya. Nah, ini ada yes boundary-nya, open. Maka jadi gambar 3 dimensinya. Bagaimana cara kita memutar? Klik kanan, trackball, lalu putar. Maka tergambarlah kondisi tanahnya. Bisa langsung kita tahu begini kondisi tanah di area tersebut. Kalau tadi garis kontur saja, sekarang ini bentuknya langsung. Wow. Bisa lihat. Keren kali, cuy. Keren kali. Bisa dilakukan? Jawabannya tidak bisa, hanya bisa ditonton. Ya. Nah, ya tadi. Tidak tahu malas atau gimana. Tapi saya mau munculkan garis konturnya di sini. Bisa. Saya tinggal klik kanan di map, lalu klik add to map, lalu minta garis kontur. Ambil yes boundary, open. Maka muncul garis konturnya. Tuh, muncul garis konturnya. Oh, bahwa di sini elevasi 420. Terlalu renggang konturnya, ya dikasih rapat per 5/1 meter. Per 1 meter. Inilah garis kontur. Jadi kalau ini hanya kelihatan tampak dari atas konturnya, tapi kalau di sini sudah langsung terlihat 3 dimensinya. Oh, kalau tadi belok begini, oh berarti begini bentuknya. Oh, keren dia. Anjay, selewet. Bu. Kerennya, Bang. Keren kali. Nah, ini adalah area kebetulan tahun 2023 saya dan tim untuk perencanaan area kampusnya itu tim jurusan teknik sipil kita bersama-sama mendesainnya dan sudah ada ini ada akad olah data ukur layout. Nah, ini kalau tidak salah ya.